Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama sahabat saya di Kuala Lumpur, tapi rumah beliau ini di Tembunan, itu di antara Kucing dengan Kinabalu, kira-kira agak lebih ke selatan. Jadi dekat sebenarnya dengan IKN. Nah, beliau ini sahabat saya sejak 59 tahun yang lalu. Beliau yang mengajari saya bermacam-macam keajaiban dan keanehan-keanehan. Kami selalu bertemu kembali, kami selalu bersama kembali dan lebih dari akrab, lebih dari bersaudara. Nah, beliau aslinya Ismail B. Malakalu, Ismail BM. Tapi di kantor dia dipanggil Sarwo Edi, Jenderal Sarwo Edi, karena Sarwo Edi itu tokoh ketika 1965 G30S, dan dia adalah semacam tokoh seperti itu sehingga dipanggil Jenderal Sarwo Edi di kantor. Saya senang memanggil beliau karena ini anak-anaknya sahabat saya ini adalah anak-anak yang dikasih nama yang kata-katanya sangat berkaliber. Saddam Hussein, Imam Khomeini, Laila Khalid, Muammar Gaddafi, bahkan Kohar, Al-Kohar, Israfil. Jadi saya lebih suka memanggil beliau ini Abu Israel. Jadi bapaknya malaikat MM. MM itu bukan magister manajemen tapi malaikat maut, gitu ya. Nah, karena rumah beliau ini dekat dengan rencana Indonesia akan punya ibu kota baru di Kalimantan agak utara itu, saya tadi tanya sama beliau, menurut Pak Ismail itu ibu kota Nusantara di Kalimantan agak utara itu kira-kira gimana melihat penglihatan tetangga? Sampai Anda sebagai tetangga kita di Sabah ya. Jadi saya lihat ibu kota yang nama dia Nusantara itu sebenarnya tidak tepat menjadi ibu kota Indonesia. Kalau mau jadi ibu kota Nusantara Indonesia, dari Jakarta pindah ke Jawa Timur. Di Jawa Timur itu permulaan munculnya negara di kerajaan-kerajaan, penguasa Indonesia seperti Sriwijaya, Majapahit, dan keluar akhirnya kerajaan-kerajaan Islam. Wali-wali Songo yang paling hebat itu adalah Muara Jawa Timur. Iya, di Jawa Timur tuh. Nah, jadi kalau kita mau melihat supaya Indonesia itu Nusantara itu hebat, kita ikut jejak orang-orang yang telah mendahului kita, bagaimana mereka ini. Seperti Nabi Muhammad kan, akhirnya sahabat dia, tabi'in, kita sekarang harus begitu. Jadi kalau mau Indonesia itu mau hebat, pindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Dan itu sejarahnya baru terbongkar kembali. Kehebatan Indonesia itu, pada menguasai Nusantara, baru nama dia ibu kota Nusantara Indonesia. Jadi Pak Ismail kemarin tanggal 6 apa 7 8 lupa saya, di bumi Mojopahit, di tanah Mojopahit, saya dengan para jamaah saya melakukan proklamasi Nusantara. Proklamasi Nusantara di tanah Mojopahit itu. Insya Allah. Ya. Loh, kok nggak ada yang dengar? Lah iya, Rasulullah dulu baca syahadat pertama nggak ada yang tahu juga. Iya. Jangan lupa. Dan saya proklamasi tidak untuk dunia. Saya proklamasi untuk keyakinan saya dan jamaah saya tentang proklamasi Nusantara. Bukan proklamasi Indonesia, proklamasi Nusantara. Artinya Allah menegaskan, meneguhkan kembali dan mensyahadati kekayaan surgawi Nusantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita proklamasikan kembali kemarin di bumi Mojopahit. Jadi daerah Mojokerto agak ke selatan ke timur gitu ya. Nah, jadi menurut Pak Ismail kalau mau pindah ibu kota ke Jawa Timur, ke Jawa Timur. Ya. Menurut beliau karena
bahkan surga itu ya di Pulau Jawa agak timur itu kan gitu, dan seterusnya, yaitu pasti membutuhkan idiom atau terminologi atau cara berpikir yang agak berbeda gitu ya. Tapi intinya adalah ada semangat dari Pak Ismail bahwa dia tidak bisa melihat bahwa Indonesia akan bangkit dengan ibu kota di Kalimantan yang sekarang dibikin itu, melainkan di Jawa Timur. Jadi mungkin ibu kota ekonominya tetap Jakarta, tapi ibu kota peradabannya Jawa Timur. Kira-kira seperti ini, ibu kota kebudayaan, ibu kota harga dirinya itu di Jawa Timur gitu. Jadi kita melihat perkembangan Indonesia ya, tamadun itu di Jawa. Jadi orang-orang semua datang ke Jawa baru jadi pintar. Tamadun itu peradaban. Peradaban, kemajuan Jadi, itu peradaban Nusantara terletak di Pulau Jawa. di Pulau Jawa. Yang dulu merupakan universitas dunia, Iya. di mana semua para brahmana dari seluruh dunia Iya. bergurunya ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa. Nah, jadi Makanya- orang-orang yang di luar Jawa jadi pintar, jadi hebat apabila mereka sudah belajar di Jawa. Termasuk saya ini. Saya ini asal dia orang Flores Timur. Adonara, Lamhala. Tapi karena saya belajar di Gontor, kemudian di Malang, akhirnya saya bertugas di Tembunan. Tembunan ini saya beritahu susah untuk menyampaikan dakwah di situ. Tetapi dengan cara kita belajar di Gontor. Jadi kita hidup mula-mula perintis Timur, Flores, kemudian belajar di Gontor, kemudian bergaul dengan Jawa. Jawa itu lembut. Dengan kelembutan dia, tetapi dia pandai ngomong. Makanya bersama dengan untuk dari kecil lagi kami. Allah takdirkan kami sampai dengan hari ini. Jadi anak-anakku semua, dulu kesebelasan kami di pondok itu namanya Tunas Harapan, Ya. disingkat Tunhar. Tunhar ya. Dulu sepak bola itu masih klasik, masih tradisional, jadi 1 kiper, 2 back, 3 gelandang, 5 penyerang. Nah, beliau ini strikernya, saya kiri luarnya. Teman kami Hadik itu back kanan ya, Bek kanan dia. ya. Itu hebat. Nah, itu. Jadi kami main bola sejak tahun 1964, 65, 66 lah kira-kira. Meskipun belum ada waktu itu, belum ada Galatama, belum ada itu. eskalasi sepak bola nasional, belum ada. Jadi itu sepak bola klasik dan tradisional zaman dulu lah. Kami Tapi juga bukan tarkam, kita bukan main antar kampung gitu. Kita main sama Angkatan Udara Madiun, kita main sama profesional juga, tapi kampungan. Kami karena di pondok kan, tapi kami hebat-hebat juga. jadi gitu. Jadi ini pertama saya memang bertanya sama beliau mengenai ibu kota Nusantara karena beliau dekat tempatnya secara geografis dengan calon ibu kota Nusantara itu yang saya sendiri sudah memproklamasikan Nusantara. Sementara yang bikin ibu kota kan belum. Kenapa disebut IKN? Kenapa bukan IKI? Kalau Indonesia IKI dong. Kalau ibu kota Nusantara ya bikin Nusantara dulu. Kan Nusantara itu something else, sesuatu yang konsepnya lebih berbeda dibanding Indonesia. Kalau Indonesia itu kan sejarah pendek dari zaman penjajahan dulu. Kemudian kalau Nusantara itu kan sejarahnya berabad-abad dan itu menyangkut semua. Jadi kalau Anda ngomong Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Bugis sampai Melayu Malaysia, itu semua include Nusantara. Iya. Kalau Indonesia itu perjanjian politik teknis di waktu yang belum terlalu lama gitu. Jadi maka saya minta kepada beliau untuk melihat IKN itu bagaimana ibu Nusantara, karena saya sudah proklamasikan Nusantara itu meskipun orang tidak tahu dan saya juga tidak perlu diketahui gitu loh. Alasan saya loh, Nabi Muhammad dulu bersyahadat juga tidak ada yang tahu kapan, nggak ada yang tahu gitu kan. Kalau Muslim pertama misalnya Ali bin Abi Thalib tahu lah, Siti Khadijah tahu ya, kemudian yang mana terdekat-dekat beliau. Tapi kalau kita ditanya Rasulullah pertama bersyahadat kepada Allah dan kepada dirinya sendiri itu kapan, kita nggak tahu. Jadi saya tidak sedang berpolitik, saya sedang meneguhkan keyakinan saya mengenai sejarah bangsa saya, yaitu Nusantara. Dan beliau adalah bagian dari kekayaan Nusantara di masa silam dan masa depan itu. Insyaallah, amin. Amin. Kemudian saya ingin pendapat beliau mengenai yang agak
kecil-kecil ya, yang di Indonesia. Misalnya sekarang tokoh yang tertua sekarang di Indonesia itu misalnya adalah Bu Mega. Ya, Bu Mega ya, ada PDIP, ada saya kemarin coba usulkan PDIP, bukan lagi perjuangan tapi PDIP pengayoman. Dan Pak Ismail mengatakan kepada saya bahwa Bu Mega itu sudah jangan berpolitik. Bu Mega itu jadi ibunya bangsa Indonesia saja. Gitu. Dia menjadi lambang apa ya, budaya dan peradaban dan ya lambang kasepuannya Indonesia, jadi ibu Nusantara kita menurut beliau gitu ya. Kalau saya melihat ini Bu Mega, dia tak perlu berpolitik lagi. Kalau dia berpolitik nanti nama Soekarno semua pun rusak. Bagusnya dia berhenti berpolitik, tetapi dia menjadi ibunya seluruh orang Indonesia, sehingga budaya, cara berpikir, cara bertindak Soekarno itu tetap dikenal, tetap dikenal. Dan dia apabila dia berhenti berpolitik, maka politik Indonesia ini akhirnya kembalinya menjadi satu utuh, karena dia boleh memomong orang semua itu. Politik kemana-mana pun Bu Mega itu boleh ngomong, boleh mengayomi. Dan kalau ini mudah-mudahan boleh didengar oleh Bu Mega. Kata boleh dalam bahasa Malaysia itu berarti bisa atau bisa gitu ya. Bisa. Dan bukan. Saya lihat Bu Mega boleh, dia yang boleh. Dan mesti dia sudahlah. Kita pun sudah pakai tongkat, sudah berhenti, sudah orang tahu bahwa kau ini adalah anak Soekarno yang berpolitik pun hebat. Berhentilah di situ daripada nanti kamu tersungkur. Begitu Bu Mega nih. Biarlah kamu Ibu Mega, biarlah sudah menjadi presiden. Nah sekarang sudah. Ini Pak Ismail, Bu Mega berada dalam satu arena di pusat NKRI di Jakarta, di mana Bu Mega berposisi tertentu dalam PDI maupun intra PDIP dengan kelompok-kelompok lain gitu ya. Nah, saya kira itu satu saran yang radikal tapi bagus, bahwa sudahlah Bu Mega sekarang jadi orang tua, jadi ibunya bangsa Indonesia kira gitu ya. Jadi saya senang itu gitu. Meskipun saya tahu masih banyak PR dan kan kalau orang tua dia tidak ikut bertengkar, dia tidak ikut berebut. Dia orang tua dari orang yang ngomong. Iya, dia bahkan dia ibunya yang memusuhi dia sekarang juga. Iya. Orang memusuh dia, akan orang yang musuh dia pun hati jadi lembut. Karena akhirnya orang tahu dia itu ibu. Semuanya akhirnya dia, semua orang Indonesia maka dia itu ibu. Dan memang dia itu anak Soekarno. Nah, inilah karena kita sayang Indonesia, kita sayang. Oke, Pak Ismail, ada dua, yang satu tentang ibu kota Nusantara dan Jawa sebagai surga, kemudian Ibu Mega yang sekarang ada hal-hal lain yang menurut Pak Ismail sangat penting untuk kami di Nusantara ini. Saya melihat supaya untuk orang Indonesia itu bahwa Indonesia itu adalah surga. Jadi orang-orang memang di dalam surga itu terlampau senang. Makanya Allah Ta'ala buat begitu supaya kita untuk merantau. Merantau untuk apa? Untuk menyampaikan kata Allah. Ilahi itu bagaimana? Allah maafkan dari Allah. Jadi kita ini sebenarnya menyebar ke dunia, Pak. Dari surga itu datang ke dunia. Surganya itu di Jawa. Jadi orang-orang orang Jawa keluar, dia jadi pintar. Orang luar datang belajar ke Jawa pun jadi pintar. Akhirnya dia menjadi pemimpin di luar Jawa. Ini semuanya memang sunatullah. Tapi itu memang sangat mendalam. Kita boleh tidak bincang dengan bahasa benda ini. Sangat mendalam. Rahasia-rahasia Allah. Kalau dalam pemahaman yang saya cari akhir-akhir ini Pak Ismail ya, jadi Jawa itu pusat kebrahmanaan dunia, satu ya, pusat kasepuan atau pusat nilai peradaban dunia. Di sana tempat para pendeta, para panembahan, para begawan, para masyayikh, para mawali atau maula itu di Jawa. Maka warisan di Pulau Jawa itu tidak ada yang warisannya bersifat akal pikiran,
semua bersifat Iya, rohania. rohani ya. Ya, Kerohanian. Borobudur, Iya. semua candi-candi itu semua bersifat rohania. Jadi kalau Anda di Jawa, saya di Pulau Jawa, maka nomor satu adalah saya harus harus memahami bahwa berdiri saya itu berdirinya seorang Brahmana. Jadi tidak hanya satria, Brahmana. Brahmana itu orang yang mementingkan nilai yang tertinggi, nilai yang rohania. Dan di seluruh dari Borobudur sampai semua warisan di Pulau Jawa itu hampir 100% itu warisan kebrahmanaan atau warisan tasawuf, warisan nilai-nilai rohania. Sebenarnya ketuhanan ya. Nah, Saya melihat makanya beliau mengatakan surga itu di Jawa. Jawa itu maksudnya apa? Kita itu kan aslinya penduduk surga. Iya. Kita semua ini iya. aslinya penduduk surga. Kemudian kita mengembara sama Tuhan, kemudian ditaruh sana, taruh sini, di seret sana, seret sini, untuk supaya kita mengambil jarak dari surga dan menemukan kembali surga berdasarkan alur waktu yang bergerak. Memang begitu, rahasia Allahu Akbar, luar biasa. Saya tanya yang agak sederhana, Pak Ismail. Kan ini nama ponakan saya, anaknya beliau itu kan dari Saddam Hussein, Imam Khomeini, Muammar Gaddafi, Laila Khalid, siapa lagi? Sofia, ada Sofia, ada Israel, Israfil, ada. Memang sengaja saya ambil nama-nama itu untuk supaya pertama mudah pendidikan dan mereka kenal diri siapa itu Islam, bagaimana itu Islam. Jadi akhirnya kita akan menghayati Islam itu secara uluhiyatnya, ketuhanan. Begitulah. Memang saya alhamdulillah saya senang sekali dengan jumpa dengan kami. Dulu kami ini di pondok Sangat orang miskin. iya sangat susah, sangat miskin. Tapi orang semua siapa yang zaman kami kenal. Siapa itu Cak Nun, siapa itu Ismail, semua orang kenal. Kami punya gelaran tersendiri. Semua orang kenal. Baik dari guru kiainya sampai dengan semua ya, penghuni pondok modern itu. Jadi menggambarkan kemiskinannya itu gini. Setiap santri di pondok itu punya kasur, punya meja, kursi, terus punya tikar, gitu ya. Iya. Kita nggak punya. Jadi kalau anak-anak sudah sekamar tidur, kita baru tahu di sebelah mana kita bisa tidur. Itu gambarannya seperti itu. Jadi Itu kita ikut. Jadi yang mana kira-kira masih ada lowong dikit, Iya. terus kita ikut tidur di situ kan gitu. Nah itu gambaran. Jadi kita paling miskin lah. Iya. Paling miskin. Jadi ini sebenarnya pelajarannya. Jadi ini kemiskinan itu bukan membuat kita mundur jauh. Itu adalah satu pengalaman untuk membina umat akan datang ke akan bagaimanapun juga kita beri harapan kepada umat itu bahwa kamu akan maju. Sekarang ini sekedar saja kesulitan hanya sekedar saja matahari yang ditutup oleh awan saja. Tapi nanti satu masa akan jadi terang benderang. Saya buktikan ini, saya ini orang Flores, Bang. Saya tahu nih. Alhamdulillah. Kalau datang pergi ke Sabah kan, tanya saya semua orang kenal. Nama dia Ismail, Hazik Ismail, Hadik Ismail. Itu semua orang kenal. Karena mula-mula dari ustadz orang timur di Sabah ini, saya. Sampai hari ini orang kenal. Murid saya semua banyak hebat-hebat. Ini bukan karena ilmunya nih, tarbiyahnya, pendidikan, istiqomah di dalam menegakkan Islam. Ini karena belajar di Jawa dulu. Karena kita belajar di Jawa dulu. Sastra Jendro, Ayu Ningrat, Pangrewating Diyu. Wah, gitu dia. Saya orang Jawa, tapi saya kalimat itu saya hafal justru dari dia. Kalimat Sunan Kalijogo yang sangat terkenal itu. Sastra Jendro, Ayu Ningrat, Pangrewating Diyu. Itu saya dengar justru di Sabah, di Tambunan. Meskipun saya dulu pernah membaca, tapi saya tidak menghafal Dan semuanya. itu memang hebat sekali. Kemudian itu satu lagi itu di pondok saya dulu ada kiai saya Pasahan. Dia tiap penutup dia bilang becek ke titi, olok kotor. Wah, kiai saya Pasahan sampai hari ini
saya tidak. Itulah kebaikan. Pak Ismail, ini saya kan sekarang dipanggil Mbah. Nah, Jadi saya dulu Cak ya waktu masih ini. Sekarang saya Mbah. Jadi saya punya cucu sangat banyak di Indonesia. Dan saya senang karena saya bukan dipanggil Kiai, Syekh, Habib atau Profesor atau apapun, tapi dipanggil Mbah. Jadi saya dipanggil kakek oleh sangat banyak anak-anak di sana, termasuk orang-orang tua juga. Nah, Pak Ismail pesan apa kepada cucu-cucu saya di Indonesia? begini, pertama cucu semua anak, semua yang biasa diucapkan. Pertama saya pesan kepada saudara saya ini, MH ini, salam kepada Bu Mega. Dan seringlah kasih ingat Bu Mega ini, kita ini siapa. Nah, jadi biarlah, kan selalu fazakir inna fatizikir. Kasih ingat, kadang-kadang lupa diri. Jadi kalau boleh juga Bu Mega selalu dekat dengan Cak Nun tema ini untuk minta pandangan bagaimana mengharumi hidup, khususnya Nusantara ini. Insya Allah pandangan daripada macam Ustadz Ainun Najib ini kan, dia tidak ada nafsu apapun di dunia ini, tidak punya kepentingan. Dia hanya melihat supaya Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun. Saya tahu persis. Saya sangat sayang dengan Indonesia. Saya sahabat sampai hari ini, selalu saya telepon. Oke, gitu anak-anakku semua. Ini sahabatnya mbahmu, sahabat saya 59 tahun yang lalu di Gontor, dan dia yang mengajari saya macam-macam, termasuk makan gelas, makan piring, makan semprong, makan silet, itu yang ngajari dia. Jadi yang ngajari rokok itu disulutkan di sini itu dia, dan seterusnya lah, ada macam-macam lagi ya. Gitu, mudah-mudahan manfaat dan menjadi hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.